Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek acara terakhir yaitu acara ke-12 dari Praktikum Pemrograman Biasa Perangkat Belajar Penerus. Nah, di sini untuk acara ke-12 sendiri itu masih merupakan lanjutan dari acara yang sebelumnya, di mana aplikasi representasi itu fungsinya adalah untuk menambahkan fungsi-fungsi relate, update dan juga release, di mana nantinya data-data ini setelah kita miliki di dalam bentuk biasanya itu dapat kita edit sesuai dengan keinginan menggunakan fungsi CRID dan pada aplikasi responsive. Nah, di sini sebelum saya melakukan administrasi ke aplikasi nanti saya akan menjelaskan mengenai step terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada data. Nah, di sini yang pertama itu ada penginisiasian dari IT informasi bisa. Jadi nantinya untuk dapat untuk aplikasi dengan mengambil JSN itu perlu digunakan IT atau yang sama karena untuk datanya ini itu diletakkan di luar proyek. Jadi di sini saya menggunakan data yang sesuai dengan tapi bukan data di dalam proyek saja, melainkan data yang ada pada folder lain. Yang kemudian di sini dikerjakan menggunakan data IT dari file, kemudian di sini biasanya ditambahkan dengan alamat untuk memanggil data yang teman siswa yang ada pada proyek. Tadi sama itu kan di sini ada Jepang. Tadi saya di sini ada di sini memiliki mungkin memiliki hasil dari melakukan data ini atau data legislatifnya pada bidang ini dia akan menjelaskan dari akan menentukan data awal itu yang diberikan dengan cara menjadi untuk menunjukkan hasil panggilan menjadi kita memberikan kemudian pada tampilan yang ini lebih untuk melakukan saya yang melakukan ada bahasa Indonesia yang styling untuk fungsi-fungsi tombolnya. Kalau yang bawah ini itu styling keseluruhan dari list data. Dia itu bentuk dari list data list mahasiswanya itu dibentuk sesuai dengan pengaturan style di sini. Nah, kemudian kita lanjut ke create data, di mana di create data ini juga dicantumkan URL-nya, URL untuk memanggil data mahasiswa tadi dengan IP internet yang sama juga. Di sini ada dua di settingnya. Lalu di sini ada first name, last name, email, kelas, dan juga gender yang dimana dia itu merupakan properti bagian dari si masing-masing list data mahasiswa tadi. Nah, kemudian di sini ada untuk menyimpannya. Jadi di sini metodenya itu post, di mana metode post itu dia kemudian nanti dia akan dapat menyimpan data yang kita ajukan. Nah,
di sini bentuknya JSON, lalu responnya di sini nanti dia akan mendapatkan pop-up alert dengan tulisan data tersimpan, sama halnya dengan delete tadi. Nah, di sini ada inputnya itu berupa apa saja untuk melakukan upload datanya tadi atau post datanya itu ada nama depan, nama belakang, kelas, jenis kelamin, dan juga email. Dan di sini juga ada stylingnya untuk formulirnya. Lalu kemudian disimpan. Di sini ada button simpan juga untuk menyimpan data hasil inputnya. Nah, di sini yang terakhir itu sama seperti sebelumnya di pada list data di sini ada stylingnya. Nah, selanjutnya di sini ada edit data, di mana di edit data ini kita melakukan pengubahan, pengupdatean data yang sudah ada menjadi eh, menjadi bentuk data yang baru gitu. Nah, di sini juga tentunya dipanggil ini untuk dia itu dapat memuat data-data list yang eh, ada yang kita sediakan berupa list mahasiswa. Nah, di sini yang nantinya akan diubah, yang bisa diubah itu ada first name, last name, kelas, gender, email. Nah, jadi untuk fungsi-fungsi ini, untuk formulir-formulir ini nantinya itu dapat untuk properti, maaf, untuk properti-properti ini tuh dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, caranya adalah dengan select user. Jadi, mahasiswa yang diselect tadi itu nantinya di akan dapat diganti data first name, last name, email, kelas, dan juga gendernya. Lalu kemudian nanti ada tersimpan juga alertnya kalau memang dia itu berhasil diubah. Jadi data tersimpan. Nah, ini ada untuk fungsinya, fungsi selected item ini di mana dia itu untuk menyeleksi masing-masing itemnya yang ingin kita ganti. Lalu di sini ada refresh page seperti yang sebelumnya pada create data kalau pada list data apabila kita refresh dia akan menampilkan data baru yang telah terupdate dan kemudian di sini juga ada return untuk melakukan styling juga sama seperti sebelumnya. Dan ada juga button edit di sini. Apabila diklik, nantinya fungsi button di sini adalah untuk membuka halaman form yang dimana form tersebut bisa kita inputkan data yang baru atau kita update data yang baru dan kemudian dapat disimpan. Lalu di sini di bawah sama seperti pada modul-modul sebelumnya bahwa di sini itu untuk styling. Lalu selanjutnya di sini ada index. Index di sini diubah di bagian import app-nya, di mana yang awalnya itu yang dipanggil itu adalah aplikasi bukan bukan untuk pemanggilan yang JSON ini, tetapi aplikasi yang sebelumnya yaitu web page yang ada yang memuat web page, GitHub dan portofolio. Jadi di sini kita ganti menjadi Krut Mahasiswa Navigator. Nah, di Krut Mahasiswa Nav di sini sendiri itu ada tiga, itu dia itu fungsinya untuk menavigasikan dalam bentuk navbar di bawah. Di sini ada create data, tadi create data ini dipanggil untuk sebagai halaman utama, tab pertama, lalu tab kedua ada data mahasiswa, yaitu list-listnya, dan yang terakhir itu ada edit datanya. Dan di sini ada fungsi untuk masing-masing eh, elemen yang dibutuhkan pada navigator Krut Mahasiswa. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya akan coba demonstrasikan. Jadi eh, karena sebelumnya karena sebelumnya saya telah menyebutkan bahwa saya itu membuat folder baru. Di sini ada folder baru yang saya simpan di penyimpanan pribadi saya di data D. Kemudian dia itu ada folder baru berupa JSON server. Nah, di sini ada JSON server di sini yang saya sebelumnya telah sebutkan. Saya membuat folder baru dengan nama JSON server di mana diisinya itu ada mahasiswa JSON yang nantinya dia ini data-data yang bisa kita lakukan update dan juga delete gitu. Nah, dan juga read tentunya. Nah, di sini juga untuk data JSON-nya sendiri itu saya ambil dari data JSON sebelumnya yang ada di aplikasi Awesome Project-nya, tapi di sini dia itu formatnya berbeda. Di sini kita beri nama variabel mahasiswa agar nantinya itu dipanggil dalam linknya dalam bentuk mahasiswa seperti ini. Bedanya dengan yang sebelumnya itu adalah
di sini misalkan. Nah, ini kan ada mahasiswa.json. Dia itu formatnya tidak ada pemanggilan mahasiswa, sehingga apabila kita memanggilkan ini pada file yang tadi, dia itu tidak akan terpanggil. Jadi dia itu akan membuka, dia itu akan memberikan pilihan-pilihan link baru yang dia itu tidak memuat semuanya dalam satu kesatuan. Jadi dia itu akan memuat per satu-satu. Sehingga fungsinya menggunakan ini, mahasiswa ini itu adalah agar kita dapat memanggil semuanya, semua data ini dalam satu kali panggil, yaitu mahasiswa di sini dengan link seperti ini. Jadi nanti dia kita manggilnya dengan nama mahasiswa. Nah, sebelum kita menjalankan projectnya di emulator, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa kita itu perlu menyalakan JSON servernya, sehingga nanti JSON servernya ini dia itu dapat aktif dan juga kita panggil karena dia bentuknya dalam bentuk URL, sehingga kita panggil terlebih dahulu dengan npx JSON server host dan IP-nya juga yang sama seperti IP yang telah kita setting dan sesuai dengan WiFi yang digunakan. Dan portnya di sini 3000 untuk memanggil JSON. Nah, mungkin di sini karena sudah saya nyalakan, bisa lanjut ke saya nyalakan melalui Android Studio dan berikut hasilnya. Nah, di sini terdapat data mahasiswa. Hmm. Nah, ini data mahasiswanya sesuai dengan yang saya list juga eh, di mahasiswa JSON tadi. Dan di sini juga bisa di refresh. Ini tadi fungsi refresh page tadi yang telah ditambahkan. Lalu di sini ada navigasi edit. Nah, di sini navigasi edit nih kita bisa melakukan edit eh, terhadap data yang kita inginkan. Jadi mungkin di sini saya akan mencoba yang pertama dulu tambah. Misal di sini itu belum ada di sini misalkan yang paling bawah itu adalah seperti ini. Nah, kita tambah user baru atau data baru, misalnya di sini Camila, Fauzia, dan misal seperti ini. Lalu kita simpan. Nah, dia akan memunculkan alert seperti ini, lalu di oke saja. Dan kita bisa lihat di paling bawah dengan cara kita refresh terlebih dahulu. Oke. Kalau sudah refresh, kita bisa lihat di paling bawah. Nah, ini telah tertambah namanya. Nah, kalau mau kita hapus, kita bisa langsung hapus dari sini dan kita akan dapat alert seperti ini. Dan datanya pun sudah hilang, data yang kita tambahkan tadi. Nah, kita juga bisa melakukan pengeditan data di sini, atau kita bisa membuka datanya di sini. Tetapi karena belum ada fungsinya, jadi belum ada fungsi untuk membukanya, jadi di sini memang hanya memberikan efek saja. Lalu di sini kita ke edit. Edit di sini mungkin saya akan mengedit punya saya, data saya di sini. Nah, ini saya edit. Kita kembali lagi ke atas. Nah, dia sudah seperti ini. Saya hapus ini, lalu ini, dan ini juga saya hapus. Nah, saya ke edit. Nah, data tersimpan. Nah, ini dia akan otomatis ter-refresh, lalu kita bisa kembali lagi ke data saya dan dia akan berubah seperti ini. Jadi, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.